Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai array. Jadi ini adalah salah satu pokok bahasan yang perlu kalian ketahui sebelum nanti menuju materi-materi struktur data selanjutnya. Pada pertemuan pertama kemarin, pada saat pendahuluan di struktur data sudah pernah saya singgung mengenai array. Di situ ada beberapa kumpulan data yang mempunyai tipe data sejenis. Misalnya kita punya kumpulan data nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah struktur data. Di situ ada data nama yang tipe datanya sejenis, isinya nama semua gitu ya. Jadi tidak ada campuran dengan data IPK misalnya gitu ya, atau mungkin data alamat atau mungkin yang lain. Jadi sejenis ya. Kemudian untuk secara refresh lagi, kita bisa melakukan refresh array ya lagi, atau sekilas mengingat kembali kalau selama ini kita menggunakan satu variabel untuk menyimpan satu buah nilai dengan tipe data tertentu. Nah, sebelum masuk ke terlalu jauh, ada baiknya saya jelaskan sedikit mengenai beberapa hal yang sebenarnya harusnya Anda dapatkan dulu di algoritma dan pemrograman. Tapi karena mata kuliah ini berbarengan atau bersamaan dengan struktur data, secara tidak langsung saya juga akhirnya juga harus menjelaskan beberapa istilah-istilah atau beberapa pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya Anda dapatkan dulu di algoritma dan pemrograman. Jadi kita langsung sekali jalan. Ya mungkin nanti ketika di algoritma dan pemrograman itu Anda mendapatkan hal yang sama, ya Anda sudah sedikit lebih paham atau mungkin sudah lebih paham sebelum mendapatkan materi yang sesungguhnya di algoritma dan pemrograman. Misalnya yang pertama, kita di sini ada istilah variabel. Ada istilah variabel. Apa itu variabel? Di situ, jadi variabel itu sebenarnya tempat atau ruang atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data ya. Jadi di dalam pemrograman itu ada istilah variabel. Ketika kita ingin menyimpan sebuah data, apapun data itu ya, data nama, alamat, NIM, IPK, baik angka maupun teks atau mungkin data yang lain, kita membutuhkan suatu tempat atau wadah atau ruang ya, yang itu dinamakan variabel. Dari namanya saja bervariasi ya, variabel. Jadi nanti data yang ada di dalam variabel itu bisa berganti-ganti atau bisa update atau bisa berubah-ubah ya. Jadi tersimpannya di mana di variabel itu sebenarnya tersimpan di alokasi memori. Jadi ada di memori dari mesin atau komputer atau laptop kalian yang nanti dia akan hilang setelah variabel itu tidak digunakan lagi atau ketika program berhenti. Kemudian ada istilah tipe data ini ya. Sebelum tipe data mungkin nilai ya. Nilai itu value atau isinya ya. Jadi isinya dalam suatu variabel itu ada isinya. Isinya apa? Isinya nama, itu nilai berarti ya, nilainya value ya. Variabel itu isinya gaji misalnya ya, berarti value ya, nilainya gaji gitu ya. Variabel itu isinya IPK atau nilai huruf A, B, C atau mungkin nilai angka 90, 80 dan seterusnya. Itu nilainya. Jadi nilai nanti yang mendiami sebuah variabel tadi ya. Kemudian tipe data ini ya, tipe data. Jadi jenis data. Di dalam beberapa bahasa pemrograman ada beberapa tipe data yang sering digunakan sebenarnya, tipe data jenis data. Jadi kalau kita mau menggunakan variabel untuk menyimpan nilai yang isinya nama misalnya ya. Kalau kita perhatikan nama itu sebenarnya terdiri dari hanya huruf kan? Tidak apa ada nama yang ada angkanya itu ya. Yaitu mungkin nama alay aja ya mungkin ya, nama samaran atau nama gaul gitu ya. Ya, selama ini saya belum pernah menemukan ya. Saya lihat di daftar prosensi semuanya pakai huruf gitu ya. Ya ada yang pakai dolar ya, angka gitu ya.
Nah, itu nanti malah susah nanti di kemudian harinya itu malah ya. Jadi isinya huruf semua. Kalau kumpulan huruf di dalam istilah pemrograman itu ya, itu namanya string atau teks. Jadi string atau teks. Ya, perlu diingat-ingat. Jadi tipe data string itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks gitu ya. Digunakan untuk menyimpan huruf ya, salah satunya. Tidak menutup kemungkinan memang nanti di dalam penggunaannya tipe data teks atau string itu bisa juga menyimpan angka. Cuma ini kita sesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan, yaitu untuk menyimpan sebuah nilai nama. Arif Hidayat atau mungkin yang lain ya. Misalnya Fandi Indra Pratama gitu misalnya, atau mungkin yang lain. Itu isinya huruf semua dan rangkaiannya dinamakan string gitu ya. Kemudian ada tipe data yang lain, tipe data yang digunakan hanya untuk menyimpan angka gitu ya. Yang sering digunakan yaitu integer ya, int nanti ya, int integer ya. Di sini ada contohnya ya, int ini ya, integer. Jadi di situ hanya bisa menerima data angka ya, tidak bisa menerima data yang lain. Untuk apa angka itu nanti variabelnya ya, tidak, yang pasti tidak untuk nama atau mungkin untuk alamat ya, pasti untuk data-data atau variabel yang memang khusus untuk nilai angka. Misalnya IPK kalian nanti itu ya, kemudian gaji gitu ya, atau mungkin nilai angka, atau mungkin jumlah barang gitu ya, itu semuanya kan angka gitu ya. Mungkin ada lagi yang bisa disebutkan ya, betul, itu ada nilai, misalnya mungkin ada juga skor gitu ya. Jadi kita coba perhatikan poin yang pertama ini. Selama ini kita menggunakan satu variabel untuk menyimpan satu buah nilai dengan tipe data tertentu. Jadi selama ini memang kita butuh sebuah variabel untuk menyimpan satu nilai ya, untuk tipe data tertentu. Kita butuh satu variabel untuk menyimpan nilai nama gitu ya, tipe datanya string. Kita buatkan gitu nanti ya. Kita butuh lagi untuk menyimpan nama yang kedua, atau mungkin alamat, atau mungkin untuk menyimpan angka gitu ya, kita buatkan gitu ya. Jadi masing-masing satu. Contohnya ini ya. Sekaligus ini saya kenalkan penulisan di C++ nanti ya. Jadi nanti kalian praktikumnya itu menggunakan bahasa C++ ya. Ada beberapa tool yang bisa kalian gunakan nanti ya. Bisa menggunakan Turbo C++ yang paling sangat jadul itu ya. Atau yang mungkin mau yang kekinian itu pakainya code ya. Apa itu, malah lupa saya. Code untuk tool editor. Ya, Notepad++ juga bisa nanti itu ya. Ya, betul. Ya, itu ya. Jadi lupa malah kode atau kode blok gitu ya. Ya. Nanti saya tunjukkan lah nanti kalau sudah sampai waktunya gitu ya. Kita lihat di sini penulisan untuk pendeklarasian kalau di sini ya, untuk mendeklarasikan atau mau menyiapkan sebuah variabel dengan tipe data tertentu. Ini kita tulis, kalau di dalam formatnya sebenarnya ditulis dulu tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Kalau memang ada beberapa lebih dari satu variabel ya tinggal dipisah dengan koma, diakhiri titik koma kalau sudah terakhir ini ya. Di sini contohnya nama variabelnya itu A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Kemudian tipe datanya ini ya, int, integer. Jadi tipe data yang hanya bisa menyimpan nilai angka bulat nanti itu ya. Untuk IPK nanti ada tipe data yang lain, karena di dalam IPK itu indeks prestasi kumulatif itu nanti ada pecahannya ya. Jadi nanti kita bahas berikutnya. Kalau untuk nama bagaimana? Misalnya saja yang berikutnya di sini tidak dituliskan ya. Nama itu string ditulis saja, kemudian spasi nama titik koma. Kalau misalnya alamat juga mau pakai string nama koma alamat gitu ya. Ya nanti kalau masih kurang jelas silahkan ditanyakan di forum diskusi atau forum chatting gitu ya. Yang kedua, kita refresh lagi array itu.
Kalau kita hanya menggunakan semacam ini ya, dia hanya bisa menyimpan satu variabel satu nilai, gitu ya. A1 nanti nilainya 1. Misalnya ya, kita beri nilai 10, bolehlah nanti diisi untuk menyimpan angka berapa, A2 untuk menyimpan angka berapa, A3 menyimpan angka berapa, dan sampai A5 nanti untuk menyimpan angka berapa. Jadi nanti ada 5 angka yang tersimpan di masing-masing variabel ini ya. Jadi di sini penjelasannya, deklarasi variabel di atas digunakan untuk menyimpan 5 data integer. Yang masing-masing variabel itu diberi nama A1, A2, A3, A4, dan A5. Ini masih sepele karena hanya 5 data. Kalau kita punya lebih dari 5 ini bagaimana? Apakah kita juga membuat sampai A kesekian? Ambil contoh misalnya kalau 10 data masih oke lah, kita masih boleh. Tapi kalau 100 misalnya, ya, kita buat aja Pak sampai A100 gitu ya. Ya, dalam dunia pemrograman itu kurang bagus atau tidak memenuhi kaidah-kaidah pemrograman. Jadi karena akan memboroskan tempat ya. Karena satu variabel itu akan menempati alokasi memori tertentu di komputer kita. Satu variabel akan menempati. Kalau ada 1000 aja data ya. Ya, contohnya aja gitu, saya mau menyimpan beberapa saya mau menyimpan semua nama-nama mahasiswa yang angkatan 2020 ini ya. Angkatan baru ini ya. Itu ada 50 misalnya ya. Saya anggap ada 50 lebih mungkin ya. Itu apakah saya harus menyiapkan nama 1, nama 2, nama 3, nama 4 gitu kan? Ya, tentu saja tidak ya. Nanti tidak seperti itu jawabannya ya. Jadi kita kalau ingin memiliki atau kita membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan nama atau data yang lebih dari 1, bahkan lebih dari 10 atau 100 mungkin ya, kita tidak mungkin menggunakan variabel seperti di atas ini ya. Tapi nanti kita punya yang namanya fasilitas untuk menyimpan data-data yang bertipe data sama dengan suatu nama tertentu. Ya, jadi kita butuh sebuah sebuah variabel yang sebenarnya hanya cukup satu variabelnya itu, cuma dia nanti tipe variabel itu bukan seperti variabel kebanyakan yang tadi saya jelaskan sebelumnya ini, tapi merupakan tipe variabel array. Karena variabel array itu bisa menyimpan data lebih dari 1 dengan tipe data yang sama ya. Kita masuk ke berikutnya supaya lebih jelas. Pengertiannya sebenarnya array adalah suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis atau bertipe data sama yang jumlahnya bisa tetap atau statis ataupun dinamis dan diberi suatu nama tertentu. Saya baru ingat nanti untuk editor codingnya nanti bisa kode blok gitu ya, kode blok. Ya, itu yang kekinian mungkin ya. Ya, yang bagus lah. Kalau nanti di lab masih pakai turbo C ya sudah, nanti kembali ke zaman jadul itu sebenarnya itu ya. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena di turbo C memang kita agak kesulitan kalau mau copy paste kode ya. Copy paste coding itu ya, itu mungkin ada pertimbangannya seperti itu ya. Yang penting apapun editornya, logikanya tetap dijalankan ya. Apapun bahasa pemrogramannya, logikanya tetap dijalankan. Kembali ke sini lagi, tadi array pengertian lebih jelasnya di sini tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis bertipe data sama. Ya, tadi ya. Jadi tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis. Datanya sejenis. Dalam artian bertipe data sama yang jumlahnya bisa tetap atau statis ya, ataupun dinamis berubah-ubah dan diberi nama suatu nama tertentu ya. Yang kedua, elemen-elemen array tersusun secara berderet dan sekuensial di dalam memori yang tadi saya sampaikan. Jadi suatu variabel ini mempunyai tempat alokasi di memori. Ya, kalau terlalu banyak kita menyebutkan atau mendeklarasikan variabel, tentu saja nanti akan memboroskan memori. Tapi dalam elemen-elemen array ini itu berbeda karena dia tersusun secara berderet dan sekuensial di dalam memori.
sehingga memiliki nama yang bersebelahan atau berdampingan. Jadi dia dalam satu tempat sudah disediakan ini satu blok gitu ya, satu blok misalnya. Kemudian dibagi-bagi beberapa segmen atau beberapa lokasi untuk penyimpanan masing-masing data yang ada dalam array tersebut. Nanti ada visualnya. Array di sini bisa berupa array 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan n dimensi. Dimensi itu apa? Nanti kita akan pelajari. Kemudian elemen-elemen array itu bertipe data sama, tapi bisa bernilai sama atau berbeda-beda. Jadi kalau tadi sudah saya seringkali singgung, seringkali ingatkan bahwa array ini bertipe datanya sama. Bisa saja nilainya sama semua juga, ya, tapi bisa juga berbeda-beda. Ya, seperti ini ya, seperti misalnya variabel array untuk nama menyimpan nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah struktur data ini. Ya, tipe datanya kan sama, semuanya string gitu ya. Tapi namanya nilainya tidak sama. Ada yang berawalan A, ada yang berawalan B, C, dan seterusnya. Atau bisa saja sama semuanya nilainya juga bisa. Misalnya angka ya. Kita punya sejumlah 100 angka, nilainya sama semua, tipe datanya sama. Ya, kita gunakan array. Yang terakhir, array adalah bagian dari struktur data ya. Pasti itu ya, karena nanti dalam struktur data Anda sering menemui yang namanya array ini. Sedangkan dalam prosesnya penggunaan array kita memerlukan algoritma dan pemrograman yang baik. Ya, tentu saja ini pasti akan ada kaitannya. Karena ketika kita akan mengelola array, kita butuh sebuah algoritma dan pemrograman yang baik. Masih ingat pengertian algoritma kemarin, langkah-langkah atau tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Bagaimana cara mendeklarasikan array? Di sini array adalah suatu set dari alokasi data dengan jenis data yang sama untuk tiap alokasi tersebut. Setiap alokasi data disebut sebagai elemen dari array. Untuk mendeklarasikannya, kita tinggal menuliskan jenis datanya dulu, tipe datanya dulu apa. Kalau string ya string, kalau integer integer. Kalau tipe data pecahan itu float ya, atau desimal juga bisa. Ya, atau mungkin tipe data yang lain. Tipe data itu banyak sekali dan Anda tidak harus hafal semua. Silakan ingat-ingat aja tipe data yang sering digunakan aja. Array, misalnya string, char, nanti ada integer, float, dan lain sebagainya. Bool, boolean gitu ya. Kembali ke sini mendeklarasikan sebuah array, tuliskan jenis data dalam array tersebut, tipe data itu, nama arraynya tuliskan dulu. Kemudian nama arraynya diikuti dengan subscript ya. Subscript bukan YouTube ya. Itu subscribe ya. Ini subscript ini di sini adalah menyatakan jumlah elemen array yang dituliskan di dalam kurung siku. Ya, jumlah elemen array yang dituliskan dalam kurung siku seperti ini. Contohnya, kita bisa lihat string nama 100 gitu ya. Jadi sudah tadi ya sesuai dengan aturan, tuliskan jenis datanya dulu, string, integer, float, bool, dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita akan menyediakan atau mendeklarasikan sebuah variabel array untuk menyimpan data nama, kita gunakan string ya. Untuk di dalam penulisan program ini case sensitif ya, sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Jadi apapun yang Anda ketik hati-hati, besar kecilnya sesuaikan dengan aturan aja. String tipe datanya ini, kemudian kalau di sini nama arraynya apa? Nama. Ini bisa diganti yang lain ya, nm, name gitu ya, atau namanya gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Jawa asmanipun misalnya gitu ya. Dalam bahasa ngopo ya jenenge gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa Inggris name gitu ya. Dalam bahasa apalagi nanti Anda bisa sesuaikan di sini ya. Diikuti dengan subscript ini ya, atau subscript ini ya, yang ada dalam kurung kotak atau kurung siku ini ya. Ini adalah jumlah elemennya. Berarti di sini artinya kita membuat sebuah variabel tipenya array ya, atau
jenis variabelnya array, tipe datanya string. Kenapa array? Karena ada kurung sikunya, yaitu ciri khasnya sebenarnya. Jadi kalau tidak ada kurung sikunya itu bukan jenis variabel array. Kalau misalnya ada nanti di atas atau sebelumnya tadi ada integer, angka, string, nama gitu ya. Nggak ada kurung sikunya, itu variabel biasa gitu ya. Variabel yang hanya untuk sekali pengisian, untuk sekali diisi satu kali nilai, satu saja nilainya maksud saya ya. Tapi kalau ini beda, ini ciri khasnya ada kurung sikunya. Jadi di sini ada string nama, berarti ini variabel nama bertipe data string, jenis variabel array ini ya. Jadi di sini ada jumlahnya nanti. Artinya kita menyediakan atau menyiapkan sebuah variabel array dengan nama variabelnya nama, nanti digunakan untuk menyimpan 100 data nama ya. Kalau di dalam array itu untuk indeks itu atau subscriptnya ini adalah dimulai dari 0 sebenarnya nanti ya. Nama ke 0, nama ke 1, nama kedua ya. Jadi nanti totalnya sebenarnya 0 sampai indeksnya itu ya, sampai 99. Itu kan sudah 100 ya. Nah, kita perhatikan lagi yang berikutnya. Contoh yang lagi ada integer ya. Kemudian nama variabelnya bilangan, kemudian di sini ada jumlahnya ya, jumlahnya berapa. Tadi ya, elemen tadi ya. Bisa diberikan contoh yang lain, misalnya ini float ya. Float tipe data, jadi saya ulangi ya, untuk tipe data string itu tipe data untuk menyimpan teks gitu ya. Tipe data integer untuk menyimpan data angka bulat, ada float tipe data untuk menyimpan angka yang ada pecahannya gitu ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ya. Saya lanjutkan untuk berikutnya mengenai contoh-contoh yang lain masih ada di sini. Contoh ini ya, kita sambil satu contoh. Integer bilangan 25. Tipe datanya integer, nama variabelnya bilangan. Ini berjenis array karena ada kurung sikunya. 25 adalah jumlah elemennya. Keterangannya di sini array ini memiliki 25 alokasi data atau elemen dengan jenis data integer bernama bilangan. Perbedaan deklarasi variabel array dengan variabel biasa tadi sudah pernah saya singgung. Jadi kalau deklarasi variabel biasa seperti ini tadi ya, tidak ada apa? Kurung sikunya. Jadi tidak ada kurung sikunya. Hanya satu nilai untuk variabel A. Ini adalah contoh untuk memberi keterangan pada sebuah coding ya, dengan cara seperti ini di dalam C++ ini ya. Kemudian ini adalah tipe data, ini adalah variabel, bukan variabel biasa pastinya, variabel array. Ada ciri khasnya, kurung sikunya di sini ya. Terdapat 10 slot nilai untuk variabel A. Kemudian ada lagi model atau contoh deklarasi yang langsung diberi nilainya, bisa seperti ini ya. Integer A, ini ada 7 elemen, nanti 7 data. Kemudian di sini langsung kita beri nilai sama dengan untuk memberi nilainya kita pakai kurung kurawal seperti ini. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 6. Jumlahnya apakah 7? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Seperti inikah nanti penampakan dalam alokasi di memorinya ya, seperti ini. Sebagai contoh, jika A merupakan array dengan jumlah elemen 10, maka variabelnya adalah A yang ke-0, A yang ke-1, A yang kedua, dan seterusnya sampai A yang ke-9. Kenapa ini tidak 10 ya? Karena di sini hanya jumlah elemen. Kalau di dalam array itu jumlah elemen berapa, kemudian indeksnya, nanti penandanya di dalamnya, yang ke-nya itu dimulai dari 0. Ya. A0, A1, A2. Kalau dihitung kan 0 sampai 9 kan 10 ya, 10 elemen. Begitu ya di dalam array ya. Jadi tidak langsung A1, A kedua, A ketiga tidak. Tapi dimulai dari A yang ke-0.
Kita lihat gambar yang ada di sini. Ini adalah isi array-nya. Ya, ada angka 5, ada 9, 15 dan seterusnya ini ya, ada minus juga ada. Kemudian yang bawah ini adalah indeks array-nya atau yang keberapa dia menempati datanya itu ya, yang keberapa. Ya. A ke 0 ini bernilai 5, betul. A yang keempat 0, 1, 2, 3, 4 ini bernilai minus 7, negatif 7 ya. Sekarang berapa nilai A yang ke-6 ya. Kita hitung aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini. Ya, meskipun di sini ada petunjuknya ya, tapi kita sebenarnya kalau tidak ada petunjuknya kita bisa menghitung dari ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti isinya 0 nanti ya. Sedangkan A yang ke-9 minus 1 ini. Baik, kita ke array 2 dimensi. Ini sekedar pengenalan dulu aja. Jadi array 2 dimensi itu terdiri dari baris dan kolom, baris dan kolom. Baris, 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 baris ini ya. Kolom, 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 kolom. Saya harap Anda sudah bisa membedakan mana baris, mana kolom ya. Atau seperti tabel lah. Kalau array 1 dimensi tadi hanya 1. Tidak ada baris dan kolom ya. Contoh ini ya. Float bilangan, nah kurung sikunya ada 2 pasang. Ini ya. Kalau tadi kan hanya 1 pasang itu 1 dimensi, kalau ada 2 pasang, kalau ada 3 nanti 3 dimensi berarti ya. Berarti ada 4 baris dan 4 kolom. Kita lihat, ya ini penjelasannya ya di script di ini yang dicontoh ini mendeklarasikan sebuah variabel bernama bilangan berupa array 2 dimensi untuk menampung atau menyimpan 16 data bertipe float 4 kali 4 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 kali 4 16 gitu ya. Ya. Kita bisa lihat di sini seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya meskipun di sini 4 dan 4, tapi kalau mulai dari 0 berarti ada baris ke 0, 1, 2 dan 3 saja ya. Tapi jumlahnya tetap 4. Tapi karena mulainya dari 0, maka hanya berhenti di indeks yang ketiga gitu ya. Sama dengan halnya ini kolom 0, 1, 2, 3 ini. Jadi kalau saya misalnya di sini menuliskan bilangan yang barisnya yang kedua, kolomnya yang ketiga. Nah, itu berarti barisnya yang kedua ini dilihat nanti 2 ya, yang kedua. Ini sudah masuk baris kedua ya, bukan yang ini ya. Dan ini masih baris ke-1 kalau secara indeks ya. Tapi kalau secara nyata memang ini baris kedua. Tapi kalau secara indeks tadi pengenalnya itu karena mulai dari 0, maka 0, 1, 2 ini baris kedua. Kita lihat ada kolom ketiga misalnya. Kolom ketiga. Berarti ini angka ini ya. 2.8 ini ya. Dan seterusnya nanti ada yang bertanya. Bagaimana cara mengisi nilai array? Untuk mengisi nilai array, mengelola nilai atau mengolah nilai array sampai menampilkan nilai array, kita membutuhkan sebuah algoritma atau sebuah pemrograman yang di sini ada 2 cara, yaitu langsung dari programnya seperti tadi, sifatnya statis, nilai array ini ya. Yang kedua diisi oleh user melalui input dari keyboard, itu dinamis ya. Jadi kalau sudah ditetapkan di codingnya berarti statis, tapi kalau kita biarkan nanti pengguna atau user yang menjalankan program kita itu melakukan entry data atau input dari keyboard, itu dinamis ya. Berikut adalah contoh pengisian array yang diinput langsung dari program yang bersifat statis tadi ya. Di sini user tidak dapat mengubah isi elemen array kecuali mengubah dari kode programnya. Ya pasti itu ya. Seperti ini. A yang ke-0 sama dengan 100. Ya, ini sudah kita isi. Nilai elemen A ke-0 adalah nilai 100. Kemudian B yang kelima 35 dan seterusnya. Ini contoh-contoh pengisian nilai array yang statis. Jadi
langsung di codingnya. Kalau mau dirubah berarti nanti ya merombak codingnya lagi. Di sini kita ganti, kita buka codingnya aslinya, kita ganti, kemudian kita jalankan gitu ya. Ya, sekarang kita coba sambil ini tadi mendengarkan, mungkin bisa nanti dalam bisa dijawab pertanyaannya ini berapa ini ya. A yang ke-0 itu 100, B yang kelima 35. Berarti sekarang A yang ke-0 itu kita coba isi nilai dari B yang kelima. Berarti sekarang A yang ke-0 nilainya 35. Ya. Kemudian kita punya variabel biasa. Kenapa dibilang biasa ya? Karena tidak ada kurung sikunya, jadi bukan variabel array. Itu bernilai negatif 99. Nah, bukan array. C bernilai negatif 99. Kemudian kalau kita tulis seperti ini, B yang kelima itu nilainya berisi nilai dari C. Berarti sekarang B yang kelima bukan 35 lagi, tapi minus 99. Ya. Tapi tidak serta-merta nanti A0 itu langsung ganti juga minus 99 ya. Tetap, karena dia yang pertama kali diisi ya. Kecuali ini dipindah di bawah lagi, A yang ke-0 sama dengan B5. Ya pasti nanti A0 itu minus 99. Cara menginisialisasi array ini meskipun tidak dimungkinkan mengoperasikan array secara langsung, namun pemberian nilai dapat dilakukan. Langsung seperti ini bisa, seperti contoh tadi sudah pernah ada, integer tipe datanya A nama variabelnya, ini kurung siku adalah ciri khas variabel array, kemudian ada berapa elemen di dalamnya, ada 10. Ya, kita beri nilai saja, kebetulan ini nilainya urut ya, tidak masalah ya, untuk memudahkan pembelajaran aja. Tidak harus urut sebenarnya ini ya, nilainya yang di dalam ini boleh terserah, yang penting bukan string atau teks karena di sini integer ya. Dipisah dengan koma, jumlahnya ada 10 data. Diapit dengan kurung kurawal kalau kita mau memberi nilai array secara langsung. Kalau initializer-nya lebih sedikit dari elemen array, sisanya akan dianggap 0 ya. Artinya kalau di sini tidak kita isi sampai 10 data, nanti sisanya misalnya hanya berhenti sampai ini ya. Data yang kelima 0 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5 ya. Berhenti di sini lah misalnya ya. Nanti sisanya ini akan terisi secara otomatis terisi untuk A yang ke 5, A yang ke 6 itu 0. Seperti contoh ini ya. Nah, ini anggap ada saya contoh lagi ya. Nanti saya beri contoh yang atas. Ini ada contoh yang kaitannya dengan inisialisernya lebih sedikit. A ada 10 elemen, tapi di sini hanya ada berapa yang diisi? Hanya ada 7 ya. 6 Pak. Ya, kalau dilihat dari ininya 6. Cuma kalau dilihat jumlah datanya berapa? 0 1 2 3 4 5 6. Ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 ngitungnya gitu kan 7 gitu ya. Terus sisanya jadinya 0. Otomatis value-nya atau nilainya karena tidak diisi di sini. Jadi A yang ke-7, A yang ke-8 dan A yang ke-9 itu dianggap 0 nanti. Tapi jika terdapat bila terdapat initializer-nya, maka dimensi array dapat diabaikan. Jadi kalau kita mengisi array langsung dengan kurung kurawal ini, sebenarnya dimensi ini bisa tidak saja kita tulis di dalamnya jumlah elemennya. Jadi bebas ya. Ya, bebas ya, menyesuaikan ini sebenarnya. Akan secara otomatis memori akan menyediakan tempat untuk dimensi. Di sini jumlah elemennya ada 5. Otomatis itu nanti. Meskipun tidak kita tulis di sini 5. Ya, ini ada keterangannya tadi yang saya sampaikan. B merupakan array yang memiliki 5 elemen karena diinisialisasi dengan 5 angka. Perhatikan bahwa variabel B dinyatakan sebagai B kurung siku saja tanpa ada isi di dalamnya, menjelaskan bahwa B adalah sebuah array. Ciri-cirinya yaitu kurung siku.
Untuk memberikan nilai atau mengoperasikan suatu array dapat digunakan sebuah loop. Ya, jadi ya, mau melakukan input data ke array, mau memproses sebuah array, dan mau melakukan output atau menampilkan array, kita gunakan algoritma looping. Ini ya, loop perulangan. Ya. Ya, ini sedikit lagi saya jelaskan, sebenarnya nanti ada di algoritma dan pemrograman struktur perulangan itu kita bisa menggunakan for. Ya. Ya, ini ada sedikit hati-hati. Ya, for kurung buka. Ya. Ini adalah inisialisasinya yang pertama. Jadi mulai dari berapa sih dia mau diulang? In i sama dengan 0. Oh, mulai dari i-nya yang ke 0. Titik koma sampai kapan? Sampai berapa dia akan diulang? Yaitu sampai i-nya nanti itu selama lebih kecil dari 10. Karena mulai dari 0 pasti akan ada perulangan karena i-nya masih lebih kecil dari 10 ya. Nanti kalau i-nya sudah lebih dari 10 ini perulangannya akan berhenti. Ya. Dua inisialisasi sampai batas awal dan batas akhir ini tidak cukup tanpa adanya penambahan counter i plus plus ini ya. Ya. Jadi nanti kalau hanya 2 ini tidak ada penambahan, i-nya tetap 0 terus gitu ya. Tapi kalau ada penambahan i plus plus ini sebenarnya artinya sama saja, i sama dengan i ditambah 1. Ya. Disingkat dengan i plus plus. Kemudian apa yang akan dikerjakan di perulangan ini itu diapit dengan kurung kurawal ini. Di dalamnya ada blok kode yang banyak. Ini hanya ternyata 1 ya. Ini adalah tipe data variabel A, nama variabel A yang ke I. I itu nanti isinya berapa? 0, itu diberi nilai 0 gitu ya. Kemudian dia muter lagi karena I-nya plus plus. Kira-kira di sini saya buatkan enggak ya? Nanti kita buatkan dulu coba. Kemudian I-nya naik lagi, berarti I yang ke 1 ya. Masih kan I-nya 1 itu lebih kecil 10. Aman berarti ya. Kemudian kita tulis di sini A akan tercetak sebenarnya, bukan kita tulis ya, akan tercetak di layar A yang ke berapa, tapi ini belum mencetak ya, ini hanya menginisialisasi atau memberi nilai ya. A yang ke 1, tadi kan 1 jadinya, karena nambah, sama dengan 0. Jadi nanti 1, 0 sampai kesekian itu tetap nilainya 0 semua, karena di sini statis ya. Ini ya, misalnya 0, A0 hingga A9 nilainya 0 semua. Ini ada contoh lagi, misalnya perulangan for I sama dengan 0. Jadi bisa saja kita tulis in atau tidak, dia akan secara otomatis dia akan memberi tipe data untuk I-nya itu integer. Mulai dari batas awalnya 0 sampai I-nya lebih kecil dari 10, I-nya plus plus, dia akan menambah yang diisi ini ya. Yang dikerjakan itu ya. Agak sedikit berbeda rumusnya dengan yang pertama tadi yang mudah. Ini adalah ada rumus B, itu variabel array karena ada kurung sikunya. B yang ke I ya, itu nanti nilainya sama dengan A yang ke I ditambah 1. Tinggal nanti I-nya itu berapa. Kita bisa lihat di sini sebenarnya ada gambarnya harusnya di sini ya. B yang ke I-nya 0. Kemudian sama dengan A yang ke I-nya 0. Sama, masih sama 0. 0 ditambah 1 berarti 1. Ya. Berulang nanti dia. B yang kedua, 1. B yang ke I. Yang ke 1 berarti ya. Sama dengan A yang ke I. I-nya juga 1. Ya, tinggal nanti berapa gitu ya. Berapa A yang ke 1 itu nanti ya. Kita lihat di sini. Kalau ada datanya yang tadi ya. Yang ini ya. Kita harus lihat data ini harusnya ya. Hasilnya nanti seperti ini. B sampai dengan 0 sama B yang ke 0 sampai hingga B yang 9 nilainya 1. Kemudian untuk I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, ada contoh lagi ini di yang kedua.
kemudian C yang ke I sama dengan B yang ke I tambah I. Ya, ini sebenarnya rumus-rumus saja ya. Ya, kita lihat yang pertama, saya kasih clue ya ini ya. Untuk I yang ke 0 ini ya. Jadi C, kita mulai ini anggap aja terpisah dari atas programnya ya. C yang ke 0 sama dengan B yang ke 0 nanti I-nya ditambah 0 gitu ya nanti ya. Nah, di sini ada contoh. Jadi kita harus lihat yang tadi ya. Kalau ABC yang tadi itu ya. Yang A dan B tadi ini ya. Yang ini maksud saya. Yang sebelumnya. Ya, kita harus melihat ini. Karena sumber datanya di sini. Sepertinya dulu saya pernah taruh di atasnya ini. Mungkin nanti saya coba perbaiki. Ada contoh di atasnya ini sebenarnya. Cuma kok tidak ada ya di sini tadi ya. Ya, I yang ke 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Seterusnya nanti ya. Coba nanti saya kasih pengingat aja ya. I yang kedua itu C yang kedua sama dengan rumusnya apa sih? Oh, rumusnya ini. B yang kedua berapa itu? Kita lihat tabel yang tadi sebelumnya. Isi variabel yang tadi ditambah I tambah 2 berarti ini ya 1 tambah 2 3 dan seterusnya nanti ya. Berapakah nilai C 9? Silahkan dihitung sendiri. Ini ada tugas ya. Sebenarnya langsung dikumpulkan boleh atau untuk seminggu ini ya. Istilahnya minggu depan nanti baru saya batasi sampai minggu depan ya. Supaya lebih cepat sebenarnya lebih baik Anda mengumpulkan tugasnya lewat e-learning itu ya. Tugasnya apa? Di sini adalah nanti kalian coba mendeklarasikan array yang akan dipakai untuk menampung 5 nama buah yaitu mawar, melati, kenanga, arum dalu dan anthurium. Kemudian bagaimana penyataan untuk mengisikan nama-nama bunga tersebut. Jadi tolong dong ditulis deklarasi array untuk menampung 5 nama buah. Ini tadi sudah pernah diajari ya yang sebelumnya ya. Bagaimana kalau kita mendeklarasikan sebuah array dan langsung diisi nilainya. Ya. Kemudian yang kedua ini suatu array dengan data seperti ini. Ada 70, 80, 60, 80, 76. Kalau di dalam array ini datanya ada berapa? Ada 5 ya. Jadi misalnya angka kurung siku 5 gitu ya. Jadi yang 0, 1, 2, 3, 4. Apa yang harus dilakukan terhadap array tersebut yaitu yang pertama nomor A, buatlah program untuk menghitung jumlah dari kelima elemen tersebut. Kita bisa menggunakan bantuan looping ya. Ya, array dan looping. Jadi nanti caranya bagaimana sih menghitung program atau membuat program untuk menghitung jumlah ini. 70 tambah 80 tambah, tapi secara otomatis ya. Kalau kita tambahkan secara manual ini mungkin langsung ketemu ya. Tapi ini bagaimana caranya menghitung jumlah dari kelima tersebut. Yang kedua bagaimana untuk menghitung nilai rata-rata. Beda ya jumlah dengan rata-rata. Silakan Anda yang nomor 2 ini, yang nomor 1 kan bisa ditulis ya. Yang nomor 2 ini nanti tetap silakan dicari codingnya ya. Yang menggunakan yang menggunakan C++ ya. Jadi ini nanti jawabannya coding sebenarnya nomor 2 ini. Buatlah program soalnya. Ya, bagus lagi kalau Anda sudah bisa mencoba atau melakukan run atau compile program yang Anda buat itu. Ya, mungkin ada yang sudah bisa mungkin dari RPL dulu. Ya, cara membuat program kemudian mengompilnya atau menjalankannya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.